juga dengan baik yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan juga kepada tim Estima yang hari ini hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, yaitu dalam acara temu virtual Sekolah Filsafat Nasional Asy'ari yang di hari terakhir, di pertemuan 13. Dan selawat dan salam kalau kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Taufik Razan. Beliau pendiri Teknologi Sufi, Teknologi Society, dan juga Unified Fundamental Ideas. Begitu untuk TV beliau, mungkin masih ingat kan Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan yang lalu kita sudah pernah berjumpa juga dengan beliau. Dia tidak saya baru dalam crypto art. Jujur saya sendiri juga belum terlalu paham banyak gitu Bapak. Tapi saya sudah membaca materi yang Bapak telah kirimkan dan beberapa artikel info yang terkait tentang dalam crypto art tersebut gitu. Jadi pada perkembangan zaman di era digital ini itu telah banyak banget dipengaruhi banyak aspek yang masuk di kehidupan kita gitu ya, termasuk pada bidang seni yang kini bisa kita nikmati di platform digital. Jika dahulu kita taunya menggambar itu atau melukis terbatas menggunakan media konvensional saja seperti kertas, kemudian kanvas, cat, dan lain sebagainya, ini telah berkembang di era digital dan dikenal dengan istilah art gitu. Nah, di beberapa tahun terakhir ini dunia seni bahkan telah berevolusi menjadi sebuah peluang usaha lintas negara yang memanfaatkan teknologi blockchain yang dikenal dengan sebutan crypto art. Kalau lebih itu yang untuk pengantar. Nanti untuk lebih jelasnya tentang dalam crypto art ini akan dijelaskan langsung oleh Bapak Taufik Razan. Dan kami beri waktu sampai dengan jam 11.00 kepada Bapak Taufik Razan untuk bisa memberikan materinya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Taufik Razan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebenarnya yang ingin saya sampaikan kali ini itu relatif lebih bersifat praktis ya. Bagaimana filsafat itu bisa beroperasi di dunia sehari-hari saat ini. Jadi tujuan saya adalah mencoba, selama ini kan kajian-kajian tentang filsafat adalah kajian tentang bagaimana kita memahami dunia. Tetapi seperti mengikuti Marx bahwa filsafat yang kita maksudkan adalah bagaimana dia bisa memimpin di dalam tindakan. Tapi saya lebih jauh dari itu. Bagaimana kemudian filsafat itu bisa tidak saja dia mengarahkan dan melawan dari situasi mesin, situasi robotik, algoritma yang sedang menguasai dunia kita sehari-hari yang tanpa kita sadari, dan bagaimana filsafat menjadi alat kritis untuk melihat kenyataan ini. Pada sesi sebelumnya, saya sudah berbicara tentang spiritualitas Bumintara, ya. Spiritualitas yang diinspirasi atau berdasarkan resonansi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena kekhasan alam, keunikan, posisi kita baik secara geografis maupun secara kultural dalam silang budaya. Nah, kali ini saya justru ingin mendapatkan respon secara terbuka dari teman-teman semuanya. Ini tentang bagaimana filsafat yang kita maksudkan ini bisa mempunyai arti di dalam dunia yang karena begitu cepatnya informasi, begitu sehingga sering dianggap the celebration of pendangkalan ya.
ketika hampir semua pemikiran-pemikiran filsafat atau yang reflektif itu sudah tidak begitu dominan lagi sebagaimana masa-masa sebelumnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau kita mengambil jalur lain, jalur dari kajian tentang realitas yang ada ini, tapi dihadapkan dengan filsafat kritis, justru tidak pernah sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya, filsafat itu mempunyai fungsi yang begitu strategis seperti sekarang. Dalam pertemuan sebelumnya, kita mengatakan bahwa kalau dulu orang tidak mengenal dirinya, orang tidak, itu tidak ada konsekuensi sebenarnya terhadap kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran agama, ajaran filsafat kan selalu mengatakan, kalau kamu mengenal dirinya, kamu akan memahami dunia lebih baik. Kalau kalian mengenal dirimu sendiri, kamu akan mengenal Tuhannya. Itu adagium filsafat. Tetapi tidak pernah istilah ini menjadi sangat relevan justru sekarang ini. Kalau sekarang, kalau kita tidak mengenal diri kita lebih baik, itu ada saingannya. Karena algoritma atau mesin pembelajaran jauh lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Disitulah justru kebebasan manusia, kemampuan untuk manusia dalam memahami alamnya itu didikte oleh dunia lain. Sekarang itu disebut sebagai algoritma. Algoritma itu lebih mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang bahkan keinginan baru yang diciptakan. Lihat aja, misalnya di dalam ketika kita menggunakan perangkat lunak kita sehari-hari, tiba-tiba kita diberikan informasi yang kita selalu merasakan, loh ini seperti informasi yang kita butuhkan ya. Apakah itu di WhatsApp, apa itu di Google, apakah itu di Facebook, Instagram, seluruhnya itu. Karena sebenarnya algoritma atau sistem pembelajaran ini sudah membaca tentang kecenderungan keinginan kita. Sehingga lama-kelamaan realitas yang dibentuk dari dunia maya ini itu seolah realitas sebenarnya. Nah, karena itu kemudian cara kita mengenal diri kita ini menjadi sangat yang penting ya. Nah, teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa jasa terbesar terhadap perkembangan baru ini itu bisa dikembalikan dulu dalam filsafat Islam. Jadi algoritma yang kita kenal sekarang ini itu dikembangkan oleh Al-Khawarizmi, Ibnu Musa ya, pada abad ke-9 dan kemudian berkembang ke-10. Bayangkan hampir 1.200 tahun, 12 abad, baru kemudian gagasan ini menjadi mainstream yang ada sekarang. Tradisi algoritma menggunakan sistem biner, penemuan kembali penggunaan istilah angka 0 ya di dalam sistem bilangan, kemudian dari situ kemudian digunakan sistem biner, ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir kita sehari-hari ini. Nah, saya tidak akan lebih jauh menjelaskan lebih banyak tentang dunia yang berkembang sekarang, kripto ya. Saya kira kalau mungkin pada 2 tahun yang lalu saya ingat ketika di KPFI SPIMA, pertemuan teman-teman di Jogja, pada saat itu saya menceritakan hal ini, itu seperti cerita yang agak sedikit janggal. Banyak pasti katakan, oh saya nggak paham ini sulit. Tapi kalau sekarang itu saya mengatakan ini lagi, sebenarnya sudah informasinya sedikit tertinggal sudah. Karena perkembangan yang cepat, terutama di dalam setahun terakhir, pasca pandemi ini, dipancing dengan meledaknya non-fungible tokens ya istilahnya, NFTs, yaitu penggunaan karya seni sebagai satu aset dan sebagai nilai baru yang meledak, dan kemudian dengan itu diikuti dengan proses-proses selanjutnya, yaitu bangkitnya metaverse. Setahun yang lalu, kalau saya berbicara tentang ini, itu sesuatu seolah yang baru.
Tapi sekarang kalau saya membicarakan tentang metaverse atau kripto, itu sesuatu yang bukan saja baru, tapi ketertinggal mungkin. Karena pembaruan-pembaruan atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kripto dan metaverse ini sudah berkembang sangat cepat. Karena itu saya ingin menawarkan dalam bentuk konkret aja sekarang, modelnya itu seperti apa, teman-teman sekalian. Karena itu nanti akan mempengaruhi tidak saja cara belajar, tapi juga sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial kita. Karena itu saya ingin menggambarkan dulu satu bentuk, satu model, supaya nanti saya mudah menjadikan satu rujukan. Mungkin bisa melihat gambar tentang citra adat ini yang saya sering gunakan sebagai model dari kriptonya. Ya, silakan. Kalau kita lihat karya ini adalah karya salah satu karya seni dari Galam ya. Jadi dia mengkompilasi semua data-data pribadi wajah kita ini di dalam satu mosaik. Dan mungkin Anda nggak bisa, beberapa di antaranya, saya kira 50% dari data yang ada itu adalah data wajah-wajah yang direkam dari keragaman suku di Indonesia. Tapi 50% di antaranya, wajah-wajah itu adalah wajah yang diciptakan oleh robotik, system learning. Jadi manusianya sebenarnya nggak ada, tapi dicoba diciptakan sebagai sesuatu yang seolah-olah ada, satu yang realitas, dengan menggunakan pakaian, simbol adat, dan seterusnya ini. Nah, ini yang saya kira problematis nanti yang akan kita hadapi. Mana yang disebut realitas kenyataan yang nyata dan mana yang bersifat buatan. Kemudian saya ingin tampilkan lagi, ini hanya untuk image-image saja ya, teman-teman. Nanti kita akan merujuk ke sebagai dasar saya berbicara nanti. Coba lihat yang tarian ya. Ini salah satu, terus saja. Ini satu dokumenter yang kami buat di sebuah desa di Brebes, Jawa Tengah, satu komunitas Sunda yang mayoritasnya adalah penduduk Muslim, tapi kemudian mereka berinteraksi. Ini ada kaitannya dengan yang saya bicarakan kemarin tentang Bumintara, pemujaan tentang pohon hayat. Jadi Anda lihat di gambar pohon yang ada, ini tempat mereka melakukan upacara, pemujaan, dan interaksi antara manusia dengan alam. Anda lihat bukit-bukit yang gundul ini, dulu di situ adalah hutan jati yang kemudian sejak zaman Belanda dan sekarang ditebang. Dan kemudian ini yang kemudian diserahkan ke masyarakat adat itu untuk digunakan.
Tapi persoalannya untuk apa digunakan itu dan ke depan. Karena itu kemudian kita mengembangkan satu kripto yang disebut Climate Change Cultural Concern Crypto atau C7. Ini sebagai contoh, sebagai gambaran. Nah, kami ingin kasih sedikit polanya, mungkin bisa disampaikan juga tentang isi para desa ya, yang konsep dasar dari para desa ini cultural ya. Terus, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut kenapa suaranya? Coba naik para desa. Nah, para desa itu, teman-teman sekalian, para desa itu adalah istilah dulu yang sudah berkembang cukup lama. Para desa ini sering disebut sebagai multiversitas. Jadi dalam konsep Nusantara, desa atau dusun dulunya, dusun itu adalah semacam satu perkumpulan atau kelompok perkumpulan doa. Nah, dari dusun ini kebetulan bentuk desa, satu komunitas interaksi yang ada dalam masyarakat. Nah, dari desa ini kemudian ada satu para desa. Para desa itu adalah satu sistem bayangan atau tujuan atau utopia dari masyarakat desa yang dikembangkan sedemikian rupa sebagai cara untuk menyeimbangkan kehidupan dia dengan kehidupan di luar dirinya. Maksudnya antara kehidupan fisik dengan kehidupan yang supernatural. Nah, para desa ini di samping sebagai tempat untuk pembelajaran, maka juga dia digunakan sebagai cara untuk memelihara mitologi, memelihara kepercayaan, memelihara adat, dan kalau kita ketahui para desa ini kemudian mempengaruhi bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain. Ini dari bahasa Sanskrit tua sebenarnya. Para desa itu dalam bahasa Inggris menjadi paradise, jadi sorga. Atau dalam bahasa Arab menjadi firdaus, ya, menjadi sorga juga. Jadi konsep para desa ini sebenarnya yang kemudian berkembang mempengaruhi konsepnya. Nah, sekarang para desa ini itulah yang ingin dibangun oleh masyarakat kontemporer modern ini. Ini yang disebut sebagai metaverse, yakni satu realitas yang dibangun di dunia maya sedemikian rupa. Mereka sering menyebutkan sebagai satu alam kara juga, dunia bayangan dari dunia yang ada, di mana masing-masing diri kita itu digantikan sebagai seorang avatar, dan berdasarkan avatar itu yang kita berkomunikasi. Anda ingat, Facebook sekarang yang dulu dianggap sebagai perusahaan sosial media, sekarang merubah namanya. Anda kalau bisa lihat kalau Anda langganan Facebook, pasti disebut ada Meta. Berganti menjadi perusahaan Meta, yaitu perusahaan yang bergerak di dalam metaverse. Dalam bahasa yang lama kita, dia bergerak dari desa yang berdasarkan interaksi sosial menuju ke para desa, yaitu interaksi berdasarkan atas ingatan. Jadi ini teman-teman sekalian tentang konsep para desa. Mungkin bisa digambarkan, dinaikin. Nah, ini konsep bagaimana kami sekarang mencoba menjadikan konsep para desa itu menjadi sesuatu yang lebih operasional. Tentu saja teman-teman bisa mengikuti konsep ini kalau mengikuti diskusi yang pelajaran yang kita diskusikan 2 minggu yang lalu. Ini mencoba bagaimana menjawab situasi perubahan iklim sekarang ini. Jadi kultur adat Bumintara yang disebutkan, yang menghormati dan melihara alam, dan kemudian juga, nah, para desa adalah gerakan untuk merevitalisasi kearifan lokal, sekaligus menghubungkannya dengan teknologi mutakhir, agar bisa bersinergi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, konsep para desa ini nanti akan terkait dengan Bumintara. Ingat kita sudah berdiskusi tentang Bumintara kemarin,
kemudian bentuk spiritualitasnya itu adalah bumi, dan kaitannya dengan memory of the earth. Terus para desa ini terkait juga nanti dengan merdesa. Jadi konsep desa yang kita gunakan selama ini kan itu desa konsep administratif ya. Tetapi konsep pengertian konseptualnya kita sebut sebagai merdesa. Kalau Anda lihat di dalam kamus ya, arti merdesa itu, ini saya kira dari Jawa kuno ya, itu artinya itu layak, patuh, sopan, tertib, sejahtera, dan beradab. Itu rumusan konsep yang lama. Betapa bedanya kemudian dengan konsep desa yang bersifat administratif ini. Jadi merdesa kelompok masyarakat yang terikat oleh tanah, air, dan bahasa yang menciri keadaban dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan. Nah, karena inilah teman-teman sekalian kemudian kita menggunakan konsep desa dan para desa itu di dalam satu konsep yang baru. Jadi nanti bagaimana kekuatan kripto ini bisa menangkap konsep-konsep yang bersifat tradisional ini itu di dalam konteks modern ini. Caranya bagaimana? Kemarin kita sudah berbicara tentang konsep pohon hayat, bahwa dalam pandangan spiritualitas Bumintara, spiritualitas Nusantara ini, setiap pribadi, individu, itu mempunyai konsep pohon hayatnya sendiri. Konsep tentang Kalpataru, Kalpareksa, konsep tentang gunungan, itu semua terkait dengan konsep pohon hayat. Nah, kita akan menawarkan ke penduduk dunia sekarang ini kaitan dengan climate change nanti, bahwa mereka bisa menginvestasikan atau membeli atau menjaga atau memiliki konsep pohon hayat dengan sistem menjaga secara berbagi. Jadi kami ngambil modelnya tadi daerah desa Jalawastu, dan ini bisa berkembang kemana-mana sebenarnya. Ini karena kami sedang baru mencoba mengambil satu desa yang tertutup, yang relatif tertutup ini, dan mereka berhadapan dengan masalah lingkungan, dan kemudian bagaimana desa ini bisa didukung atau dibiayai atau dikembangkan terkait dengan pemeliharaan alam secara global. Di sana ada 93 keluarga ya, dan setiap keluarga diberi satu pohon hutan adat. Tadi Anda lihat satu pohon sebagai contoh tempat di mana tadi ada seorang perempuan dan anak yang menari, dan satu pohon itu sekaligus juga ada tugas untuk menanam 99 pohon yang baru. Jadi artinya mereka yang membeli nanti kripto yang ada ini akan menanam pohon yang itu. Nah, pendanaan yang diperoleh dari para individu ini karena mengadopsi pohon itu akan disebarkan ke seluruh ekonomi global. Saudara-saudara sekalian, gerakan semacam ini sebenarnya bukan gerakan yang baru. Di seluruh dunia sekarang sudah berkembang. Di mana-mana, di Amerika Latin, di Afrika, di Eropa, bahkan di Asia sendiri, pola semacam ini sudah ada. Tetapi pola dengan menggunakan konsep pohon hayat berdasarkan spiritualitas yang ada di Nusantara ini memang baru ini yang ingin dikembangkan. Karena dikaitkan tadi dengan konsep desa dan para desa. Ya, next. Coba saya ingin menunjukkan tentang polanya. Oh ya. Nah, inilah sekarang saya baru masuk tentang konsep kripto ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, platform dalam crypto art itu nanti Anda harus ingat dengan gambar-gambaran yang ada di sana. Dalam crypto art ini sebenarnya ada website-nya. Jadi teman-teman bisa membuka, bersifat lebih interaktif untuk mengetahui lebih jauh tentang program-programnya ini. Jadi program kripto seni ini itu berdasarkan atas
pengenalan tentang diri, yaitu citra diri, kemudian identitas kebangsaan, dan pembangunan bersama. Jadi bagaimana secara bertahap, saya kira mulai dari kemarin, saya mencoba menjelaskan pemahaman kita terhadap realitas, pandangan dasar kita terhadap kenyataan, itu dicoba diterapkan dalam bentuk secara konkret dalam relasi ekonomi dan relasi sosial sehari-hari. Dia harus bisa mempertanyakan tentang konsep citra diri, kemudian dia bisa membangun identitas kebangsaan, dan juga berdasarkan dua pengetahuan itu, dia bisa digunakan untuk pembangunan bersama atau pembangunan semesta. Ya, next, coba dinaikkan ya. Jadi dalam crypto art ini, teman-teman sekalian, itu saya sebut sebagai Garuda Laman. Jadi Galam itu singkatan dari Garuda Laman. Meskipun awalnya itu adalah nama seorang pelukis, nama samaran sebenarnya orang pelukis, tapi saya kira spiritualitas alam yang dikembangkannya itu menarik, yang saya kira kemudian bagus untuk saya gunakan sebagai nama sebenarnya. Jadi sandarannya ini adalah dia merupakan satu NFT, non-fungible tokens. Nanti tentang apa itu NFT mungkin teman-teman bisa mempelajari karena itu sudah menjadi bahasa sehari-hari sekarang ya. Itu token kripto seni. Dia karya ini bisa menjadi penyimpan nilai sama dengan uang, fiat money. Tetapi penyimpan nilai ini dia bersifat personal sekaligus kolektif. Kalau Anda lihat fiat money, ya, kalau dalam koin atau dalam uang, itu selalu ada gambar pemimpinnya. Kalau dulu ada gambar raja, kemudian di baliknya kemudian baru ada simbol dan sekaligus harga, itu karena negara lah atau raja lah sebenarnya yang memiliki uang itu, yang bisa mengendalikan dasar itu. Nah, itu esensi dari fiat money. Tetapi bayangkan sekarang, uang itu adalah identitas Anda sendiri. Penjamin utama dari nilai uang itu adalah diri Anda sendiri. Karena kripto itu sandarannya adalah peer-to-peer. Adalah kesepakatan yang digunakan orang yang bersangkutan saja. Bukan tidak lagi tergantung kepada negara. Tidak lagi tergantung kepada kekuasaan yang lebih luas atau bank sentral misalnya. Tapi dia tergantung kepada sistem algoritma, sistem matematik yang ada. Karena itu, nilainya ini bersifat personal sebagai sekaligus kolektif. Anda bisa menggambarkan tadi gambar yang pertama kita lakukan, masing-masing Anda punya wajah nanti di sana. Kalau Anda misalnya menyetujui tentang kripto ini, wajah Anda di sana karena itu bersifat personal, tapi juga bersifat kolektif. Dan sekaligus dana ini itu digunakan untuk membangun satu masyarakat yang terbayangkan atau yang disebut imagine communities. Jadi artinya masyarakat yang kita bayangkan itu adalah masyarakat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dasar dari pandangan yang kita lakukan. Nah, bagaimana ini bisa beroperasi secara ringkas di dalam dunia sehari-hari? Dia punya kaitan dengan pemilikan bersama. Nah, pemilikan bersama itu ini membangun taman seni, kemudian balai pusaka. Ini kaitan dengan Kota Baru. Coba next. Nah, ini awalnya, saudara-saudara sekalian, karya ini itu berdasarkan oleh karya yang dikembangkan ini oleh saudara Galam. Ada lukisan yang besar sekali. Kalau Anda lihat, di atasnya itu adalah tokoh-tokoh negara, yang di bawahnya adalah tokoh-tokoh bangsa. Konsep negara bangsa Indonesia itu diciptakan di dalam kerangka ini. Ini sebenarnya karya ini nanti bisa Anda contoh, klik, karena di sini ada rekaman dari kira-kira 789 jenis bahasa yang ada di Nusantara. Karya ini menariknya, kenapa dia menjadi penting? Karya ini karya yang menjadi sangat kontroversi pada sekitar tahun 2015 ketika pertama kali dipamerkan
di Cengkareng di Jakarta dan banyak yang minta itu diturunkan, sederhana aja. Karena di dalam wajah-wajah kebangsaan yang ada di bagian bawah ini itu menunjukkan mengikut sertakan beberapa wajah-wajah yang diasumsikan oleh para pelukisnya ini yang membangun kebangsaan itu. Misalnya ada Daud Barueh di situ, kemudian ada Aidit, kemudian ada Kartosuwiryo, yang bagi pelukisnya bagaimanapun dia dianggap sekarang sebagai mereka ikut serta dalam membangun konsep kebangsaan pada saat itu. Waktu itu kemudian itu diminta diturunkan atau dihilangkan, tapi dia nggak mau. Kemudian karya ini itu diserahkan ke publik dan digunakan. Inilah kemudian dasar kita penggunaan sebagai kripto. Ya, next. Nah, Anda lihat, kemudian kripto ini kita mencoba membuatnya dengan membuat semacam satu underlying asetnya. Jadi asetnya ada jelas. Ini ada kawasan di Taman Nusa ya, di Bali, itu sekitar 20 hektar, dan ada bangunan, Anda bayangkan aja seperti Taman Mini, tapi saya kira jauh lebih menarik dari Taman Mini karena dikelola, diisi dengan program-program yang lebih terkurasi ya. Karena di sana dikembangkan observatorium kripto seni. Jadi sudah ada bangunannya ini. Nanti teman-teman bisa melihat ini secara interaktif ya. Next. Nah, sesudah itu kita ingin membangun kembali. Tadi kalau teman-teman tahu tentang paradesa itu atau metaverse atau alam kara, kita ingin membangun kembali karena tentang gedung-gedung atau memori kolektif yang ada di Indonesia ini. Banyak kritik ketika rencana pemindahan ibu kota kebudayaan, ibu kota baru ini ke Kalimantan. Karena itu seperti akan melupakan tentang apa yang terjadi tentang Jakarta sebagai ibu kota yang secara historis di situ ada proklamasi, ada Sumpah Pemuda, ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembentukan negara dan bangsa lah. Nah, memori ini ingin diciptakan kembali. Tidak saja di dalam dunia metaverse, tetapi juga dunia kenyataan. Next, ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kemudian bentuk dari token. Ini secara praktis ini. Kalau misalnya kita mau terlibat di dalam satu gerakan ini, apa yang Anda coba dapatkan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa kalau Anda ikut di dalam perdagangan trade kripto sekarang ini agak berbeda dengan kripto yang saya kembangkan. Karena ini dikembangkan dengan cukup lama sebelum dari meledaknya kripto yang ada ini ya. Kalau kripto sekarang ini pertukarannya itu hanya pertukaran token. Token itu hanya semacam satu rumus ya, bahasa matematika, satu deretan, semacam password, itu hanya itu yang Anda dapatkan. Tetapi kalau di sini Anda akan mendapatkan satu token digital itu sama dengan yang lain, sama dengan Bitcoin, sama dengan Ethereum, sama dengan ini. Yang kedua kemudian Anda kita akan mendapatkan itu frame digital yang 7 inci ini, dan disitulah yang akan muncul gambar yang di mana wajah Anda muncul seperti yang digambarkan pada contoh pertama ini. Kemudian Anda sekaligus menjadi lifetime membership dari Taman Seni atau Balai Pusaka Indonesia itu, yang disebutkan itu. Baru kemudian yang terakhir, Anda ikut serta di dalam keanggotaan platform Bazarti, itu semacam koperasi sebenarnya, yang Anda bisa mempertukarkan kegiatan yang ada di sana. Ya, next. Terus, nah, berapa banyak kita akan mengeluarkan token ini? Dia jumlahnya, Anda kalau lihat angka-angka itu adalah angka-angka yang bersandar kepada kode sebenarnya. Berdasarkan masyarakat bayangan yang akan kita bentuk. 17, 8, 19, 45. Anda ngerti jumlahnya.
Karena jumlahnya terbatas, maka dia nanti yang akan diperebutkan yang punya nilai ekonomi. Nah, harga satuannya itu berdasarkan tadi 17.845 gram emas. Kenapa saya menggunakan gram emas? Saya mengambil inspirasi dari konsep tentang dinar dan dirham sebenarnya. Tetapi dinar dan dirham itu adalah bersandar kepada emas beneran ya. Nah, para alkemis dulu, alkemis itu tradisi yang berkembang di dalam Islam juga ya. Al-Khawarizmi itu adalah seorang alkemis. Dia berusaha untuk mencari satu formula matematis atau formula kimia itu yang bisa merubah bahan-bahan benda-benda biasa itu menjadi emas. Itu mimpi mereka selama ini. Jadi mulai dari zaman Pythagoras sampai dengan sekarang mereka mencoba merubah itu. Dan ternyata baru sekarang ini orang dengan menyebutkannya emas digital itu konsep tentang alkemis, perubahan dari kalangan filsafat pada masa itu ya, itu yang bisa diterapkan justru ketika penggunaan kripto ini. Kira-kira itu anunya. Jadi next, nah, ini tahap dari yang dilakukan. Tahap pertama seperti ini sudah saya luncurkan, sekian token sudah dikeluarkan, kemudian kita mendesain alam kara, yaitu metaverse di dalam Maya. Terus tahap kedua menjadikan Taman Seri Observatorium ini seperti biasa. Next, boleh saya ya. Nah, itu kemudian nanti ada tahap-tahap yang dilakukan ya. Anda bisa baca ini nanti, saya akan share juga di sana. Baru kemudian alokasi anggaran. Saudara sekalian, ini penting untuk saya jelaskan tentang alokasi anggaran pengelolaan ini. Karena konsep dasarnya justru di sini. Jadi pembagian 72%, 13%, 10%, 5%, itu bukannya tanpa alasan. Ini berdasarkan konstanta sebenarnya di dalam teori fisika teoritis ya sekarang. Apa yang disebutkan dengan dark matter, dark energy, kemudian material yang itu. Jadi dark matters itu 72%, dark energy itu sekitar 23%, kemudian yang tidak teridentifikasi itu sekitar 5%. Jadi 72% yang semacam dark energy yang berkembang ini ya di dalam teori fisika itu digunakan untuk publik. Jadi seluruh dana, seluruh kegiatan ini itu betul-betul digunakan akan milik bersama, bukan milik individu, karena di sini konsep pemilikan pribadi itu dihindari. Baru kemudian operasionalnya itu hanya ini 13%, sebenarnya dari 23%. Baru kemudian yang bisa digunakan sebagai yang tidak terduga itu sekitar hanya 5%. Itu artinya teman-teman sekalian, semua kegiatan 72 sama 77% ini sebenarnya itu milik dari publik. Biaya produksi itu hanya sekitar 13%. Nah, konsep dasar inilah yang akan mempengaruhi tentang model ekonomi, model sosial, dan model budaya yang akan dikembangkan. Kalau sekarang, hampir semua dana yang diambil dari pajak, dari nilai lebih, nilai kerja itu misalnya diserahkan atau dilakukan oleh negara, dan negara kemudian baru memberikan untuk biaya pendidikan, untuk biaya pembangunan, untuk biaya birokrasi, gaji, dan lain-lain sekalian ya. Nah, maka dalam sistem ekonomi yang akan berkembang nanti, ekonomi itu bersandar pada nilai. Inilah yang menjadi dasar dari apa yang disebut data-driven economy. Bahwa data-data tentang Anda sendiri, tentang program, tentang bayangan, realitas bayangan yang Anda ciptakan, itu yang akan menggerakkan ekonomi. Bukan didasarkan atas finansial, modal, atau kekuasaan. Dan semuanya itu ada pola di sini. Saya kira cukup ya. Ini saya kira di belakangnya itu hanya tim eksekutif. Mungkin next. Ini kebetulan saya sendiri yang sebagai pendirinya dan satu dari Taman Seni.
Saya kira itu mungkin Desian mungkin dicukupkan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mungkin satu gambaran beberapa, memang ada di kemana-mana, memang sengaja saya ingin menampilkan beberapa citra yang rintisan yang coba kita terapkan, yang kita sedang bersaing sekarang di dalam dunia yang cepat sekali mengalami perubahan, disrupsi ini, dengan menggunakan pendekatan filsafat, yakni tradisi Al-Khawarizmi dulu, bagaimana dilakukan pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, saya mungkin bisa mengakhiri perkenalan ini, dan nanti lebih banyak mungkin dari pertanyaan, dari dialog, dari diskusi. Saya tahu Anda pasti agak sedikit bingung terhadap realitas baru ini, tetapi saya sendiri tidak kalah bingungnya sebenarnya dengan perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Kalau Anda ikuti, maka benar seperti kata Socrates, berbahagialah mereka yang tidak tahu apa-apa dan tidak ingin tahu, karena mereka tidak akan menyesal. Terima kasih. Moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak Taufik Razin atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan berkaitan dengan hal baru yang hadir di era modern ini ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya. Baik, sudah ada yang angkat tangan ya kepada Ibu Noviratna. Mungkin kami persilakan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Taufik. Ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau tidak on cam dan kalau suaranya mungkin agak terputus-putus, mohon diberitahu karena sinyalnya lagi jelek sekali. Pak Taufik, saya jadi bertanya-tanya gitu. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa ketertarikan untuk masuk ke dalam metaverse ini gitu. Karena kalau yang saya rasakan kalau untuk seni itu dia lebih bersifat indrawi gitu, lebih nyaman untuk dirasakan secara langsung gitu daripada masuk ke dalam dunia maya gitu. Itu satu hal. Jadi ketertarikan kenapa Pak Taufik tertarik untuk masuk ke sana. Kemudian yang kedua, saya luar biasa takjub gitu ya. Pak Taufik bisa membangun satu crypto art gitu. Ya, dan saya juga bertanya kenapa harus dengan cryptocurrency gitu, karena kalau yang setahu saya dari berbagai bank sentral di seluruh, ya di hampir di berbagai dunia itu menyatakan warning gitu terhadap cryptocurrency ini gitu. Nah, kalau bisa Pak Taufik jelaskan lagi gitu bagaimana mengenai hal ini gitu supaya lebih jelas buat kita. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Baik, mungkin Langsung bisa aja. langsung dijawab Bapak. Ya. Oh, ya, terima kasih ya Ratna. Gini, kalau saya disuruh minta, saya ini adalah seorang yang dari generasi yang sangat lama sebenarnya, dan saya sebenarnya bisnis saya atau kegiatan saya itu masih di dalam yang bersifat fisik sebenarnya. Saya masih bergerak di dalam festival, kemudian di dalam penciptaan karya seni. Nanti bisa diikuti beberapa. Saya sebenarnya ingin itu. Tetapi tiba-tiba ini ada satu jenis spesies manusia, anak-anak muda ini, yang digital native, itu lebih menganggap realitas itu ada yang ada di layar handphonenya atau layar komputernya. Anda pasti, kalau anak Anda pasti sekarang akan lebih susah menarik mereka untuk bermain di luar daripada lepas dari komputer itu. Itu realitas.
yang sedang ada sekarang ini, dan mereka nggak mau menganggap ini. Kecenderungan pemilikan aja yang nyata ya sekarang ini sudah mulai berkurang. Kecenderungan untuk mengambil pekerjaan sudah mulai berbeda, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti ini dengan yang ada sekarang ini. Nah, inilah yang terjadi migrasi besar-besaran yang sedang ada sekarang ke dunia yang sepenuhnya belum kita pahami. Karena perubahannya sangat-sangat cepat sekali. Seperti tadi Anda katakan, kalau saya memang lebih senang masih bersifat nyata, pengalaman langsung. Kemudian berinteraksi, tetapi hampir semua sekarang ya mereka ini melakukan migrasi besar-besaran ke dunia yang baru. Pasti bukan berarti semuanya akan ke sana, itu enggak, tapi itu yang paling dominan. Kita sekarang aja ngadakan pertemuan sudah nggak nyata lagi. Ini nyata atau real, coba? Bayangkan 20 tahun yang lalu saya dengan Aryani, dengan Waston, Profesor Waston, kita melakukan diskusi, kebayang nggak kita akan melakukan seperti yang sekarang ini? Tiba-tiba ngalami deteritorialisasi, bahwa teritorial itu nggak penting lagi, kita bisa berkomunikasi, dan Anda bayangkan kalau dalam dunia metaverse nanti itu. Dunia metaverse, Anda ada pribadi yang bisa berinteraksi langsung, bebas jalan kemana-mana, dan bisa berbicara, bisa melakukan seluruh, tiba-tiba hanya diwakili oleh satu kode yang ada. Nah, ngalamin juga dekorporealisasi. Mana yang disebut kenyataan sekarang itu, badan, tubuh itu mana? Dulu, konsep-konsep pembicaraan tentang tubuh, tentang pikiran, tentang itu menjadi bahan dari filsafat ya, tentang mind dan body, kemudian tentang jiwa, itu langganan dari dulu filsafat. Kalau sekarang, saudara-saudara sekalian, ketika kesadaran itu sudah bisa kesadaran itu bisa di-download. Jadi artinya meskipun orang itu sudah meninggal berapa tahun yang lalu, jadi kita bisa menciptakan kembali dia hadir karena seluruh kesadarannya bisa dibuat algoritmanya, dan dia bisa hidup, dan bahkan dia mungkin lebih cerdas, lebih abadi dibandingkan yang lain, maka mana yang disebut dengan realitas? Dan itu sudah terjadi sekarang ini. 2 tahun yang lalu, itu kesadaran bisa di-download. Saya nggak membayangkan tentang implikasinya, baik secara etis, baik secara ini. Kita bisa mengatakan bahwa tergantung dari kebebasan manusia, kembali ke manusia. Satu-satunya cara, lakukan pengunduran diri dan melepaskan dari interaksi dunia yang ada sekarang ini. Nah, yang paling terancam dari perkembangan ini itu adalah negara. Jadi konsep negara yang kita kenal berdasarkan administrasi, berdasarkan atas power ya, dan kemudian berdasarkan atas materi, karena satu negara itu pasti ada ruang lingkupnya, ada daerahnya, ada perbatasannya, kemudian ada paspor, ada siapa yang memerintah, ada masyarakatnya. Konsep ini saya kira di dalam beberapa tahun ke depan, mungkin 20 tahun, 30 tahun, itu akan meleleh semua. Dan kita akan masuk ke dalam satu pemerintahan atau sistem yang dikendalikan oleh dunia yang di luar kita. Konsep negara ini kan hanya berumur 200 tahun sebenarnya. Dulunya ada kolonialisme, ada kerajaan. Dan baru 200 tahun ini kemudian konsep negara ini dianggap yang paling efektif untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, apa yang terjadi pasca itu? Apa yang terjadi misalnya tentang yang dihadapi dengan munculnya pandemi kemarin ini, pandemi bersama itu? Masing-masing negara sekarang kesulitan untuk melakukannya. Begitu berhadapan dengan satu masalah saja, pandemi global ini, tiba-tiba sistem itu berubah dengan cepat sekali. Kita tidak membayangkan kalau pandemi-pandemi dulu kan biasanya peradaban yang berubah, kemudian tatanan sosial baru. Tapi kalau sekarang teknologinya sendiri itu berubah dengan cepat. Nah, negara yang terancam ini, itulah kenapa kripto ini seluruh bank sentral, karena yang diancam
itu ketiadaan bank sentral. Bank sentral itu akan hilang nanti yang mengendalikan keuangan ini. Karena itulah kenapa bank sentral itu sekarang membuat namanya BCDC, Bank Sentral Digital Currency. Jadi mereka menggunakan logika yang ada di dalam dunia currency ini, tetapi dikendalikan oleh bank sentral. Nah, ini menjadi anakronisme sebenarnya, menjadi sesuatu yang bertentangan dengan dirinya yang ada. Contoh yang paling jelas Cina. Cina dulu itu memberikan peluang kepada kripto ini karena dia dianggap bisa menggerakkan sistem ekonomi karena dia ingin menggantikan dolar. Ternyata sesuatu yang tak terduga muncul. Orang-orang kaya Cina itu menyimpan hartanya itu kebanyakan di kripto. Itu artinya mereka udah nggak terikat lagi ke dalam dengan bank sentral mereka. Dan kemudian ini tinggal tunggu waktu aja kemudian melelehnya konsep negara Cina yang disusun dengan ideologi atau pandangan hidup cukup lama ya. Nah, karena itu kemudian tentang penambangan dari kripto ini dan kemudian menolak, mengancam, menekan seluruh problem ini. Karena itu membuat satu negara alternatif di dalam sistem itu. Nah, begitu juga beberapa negara, tapi negara-negara yang misalnya miskin sekarang seperti Venezuela ya, El Salvador justru menjadikan kripto itu sebagai mata uangnya. Kenapa? Karena mereka menginginkan orang-orang itu bisa menyembunyikan, menggunakan uangnya itu di negara mereka. Jadi dia menggunakan kelemahan dari sistem negara bangsa sekarang yang berdasarkan atas teritorial dan atas administrasi, itu berdasarkan penggunaan mata uang ini. Jadi kita memang sampai sekarang itu masih mencoba mencari model ya. Nah, kalau kita lihat juga beberapa sekarang itu kripto ini betapa luasnya ya kemudian. Mungkin sekarang ada 20.000 jenis kripto yang ditawarkan ke dunia ini, di dalam dunia ini ya. Yang diakui atau bisa punya mungkin 70. Tetapi 70 yang kuat ya. Tetapi kita bayangkan 70 ini terancam juga cepat sekali berubah. Dan kemudian muncul model-model yang baru. Yang saya kembangkan ini, itu sebenarnya satu model yang justru mendasarkan diri pada satu filsafat bangsa kita, kemudian keinginan tetap untuk membangun konsep kebangsaan, dan kemudian juga menciptakan Indonesia bayangan ke depan itu seperti apa. Karena kalau enggak, kalau menurut saya alternatifnya, kita akan menjadi bagian aja, menjadi pendukung yang terserak-serak, akan menjadi kawasan yang bisa didatangi oleh kapanpun. Kalau kita lihat misalnya dalam diskusi politik, kita ini sudah masalah pendidikannya dikuasai oleh bukan saja negara lain, tetapi juga individu-individu yang ada di dalam ini yang bisa memaksakan kehendaknya lebih kuat ke dalam masyarakat. Nah, karena itu kita akan mencoba mencari model-modelnya. Kalau dulu para pemimpin kita, filsuf kita, coba lihat, mereka itu adalah para pemikir-pemikir kebangsaan, mencoba alternatif. Ada yang mencari sosialisme, ada yang mencari nasionalisme, ada agama, ada komunisme, ada kerajaan, model-modelnya itu bermacam-macam. Jadi bayangkan sebenarnya sama dengan yang saya ingin coba kembangkan sekarang ini. Bahwa masa depan itu harus disusun oleh satu kesepakatan bersama lagi bagi anak-anak bangsa. Dari mana mengambil resource itu? Ya tadi itu. Kenapa saya mencoba tentang konsep spiritualitas Nusantara, tentang pohon hayat, kemudian bagaimana tentang bahasa-bahasa dijadikan sebagai data driven untuk pengembangan ekonomi. Jadi ada 857 jenis bahasa yang kita rekam itu. Dan itu membutuhkan waktu 6 tahun sebenarnya untuk melakukan itu. Nah, bagaimana memperkuat kembali desa-desa yang ada dan kemudian inspirasi. Kalau Anda lihat sistem ekonomi, saya nggak ingin berdiskusi lebih lama itu. Inspirasi saya justru kalau sistem ekonominya itu
itu ekonomi yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip Islam. Tidak ada bunga, kemudian bahwa dia ada pemilikan bersama, zakat itu bersifat otomatis, yang menguasai uang itu adalah bukan berdasarkan spekulasi, tapi berdasarkan atas nilai dasar yang ada, yaitu emas. Jadi semua ini sebenarnya ingin dicoba diterapkan di dalam konteks ini. Saya kira itu, Ratna, reaksi saya ya, terhadap pertanyaan. Terima kasih. Boleh sedikit lagi, Pak Taufik? Silakan. Baik, tanggapi. Ke moderator. Baik, nggak apa-apa kalau mau ditanggapi, silakan. Kalau ada yang lain, boleh silakan aja dulu yang lain, Mbak Rara. Kalau misalnya nggak ada, baru saya lanjutkan. Oke, baik. Kalau gitu lanjut yang selanjutnya dulu, ya. Ada Mas Noval, Pak Samsurijal, dan Pak Ezrinal. Tadi saya lihat Mas Noval dulu ya yang resen. Jadi dipersilakan Mas Noval. Noval sudah gelisah. Ya. Iya, Pak. Dari tadi Pak saya gelisah, Pak. Tapi senang karena saya juga penikmat seni dan juga saya kaligrafi, Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Pertama, Pak, tentang galam kripto ini, aset bergeraknya itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran jangka pendek dan jangka panjangnya itu seperti apa? Yang ketiga, ini kan menggiurkan sekali, Pak. Saya juga resah dan menarik sekali nih. Terus otoritas dari OJK ataupun MUI itu bagaimana, Pak, nantinya? Karena kan gini, kadang itu kan pemerintah ataupun agama dan lain-lain. Kayak kemarin cloning ya, saya diskusikan lebih dulu teknologi ataupun perkembangan daripada hukum kayak gitu. Nah, ini saya minta responnya, Pak. Tanggapan dari OJK dan MUI nanti ini kayak gimana kayak gitu, Pak. Terima kasih. Hukum digital sama MUI juga. Ya, kita tahu MUI kan sudah mengeluarkan fatwa bahwa ini haram kan. Juga NU Jawa Timur gitu loh. Saya kira reaksinya hampir sama dengan apa yang ada. Kalau negara belum menganggap ini bersalah. OJK itu mengakui ada sekitar 238 ya jenis kripto yang bisa diperdagangkan, tapi tidak sebagai alat tukar, tapi hanya sebagai aset yang ada ini. Nah, yang saya kembangkan ini sebenarnya satu model. Selama ini ya biasanya kita ini kalau membuat pendidikan, saya di kebudayaan, kegiatan kesenian, itu kadang untuk membiayai kesenian itu, orang yang bekerja di dalam dunia pemikiran itu berharap mendapatkan donasi atau sponsor dari tempat lain. Saya ingin mengakhiri ini, bahwa kegiatan refleksi, kegiatan beriman, kegiatan berpikir, atau berseni, itu yang membangun peradaban ini. Itu harus dibiayai sendiri oleh sistem itu sendiri. Nah, apakah ini pernah ada di dalam masyarakat kita? Itu ada. Jadi teman-teman sekalian, dulu saya berkali-kali saya coba katakan ini, itu ketika pada abad ke-9, abad ke-9 itu sekitar tahun, sebenarnya abad ke-8 ya, 750 sampai dengan abad 1100, kira-kira abad ke-12, kita itu pernah mencapai satu masa kejayaan, Nusantara maksud saya, itu yang agak unik di dalam perjalanan peradaban. Karena yang berkuasa itu kalangan resi, kalangan seniman, kalangan filsuf, kalangan pemikir, bukan raja. Orang sering mengatakan bahwa dulu ada dinasti Sanjaya, Sailendra pada masa itu ya. Itu enggak, karena enggak dibuktikan ada satu di mana bekas istana kerajaan. Kalau benar bahwa kerajaan itu ada, kayak Sailendra misalnya itu harus dia punya satu tempat lanskap istana yang sangat besar, sangat kuat, yang bisa kita saksikan sekarang seperti dimanapun. Tetapi kenapa yang tersisa itu kalau nggak prasasti, itu bangunan-bangunan monumental keagamaan, spiritual. Setelah kita lihat bahwa sebenarnya yang dominan bukan berarti nggak ada kerajaan, tapi yang dominan menggerakkan masyarakat itu bukan para raja, bukan para penguasa, tetapi adalah para rohaniawan, para resi,
para filsuf. Nah, mereka inilah saudara-saudara sekalian yang mengembangkan satu sistem ekonomi sedemikian rupa itu yang disandari kepada kekuatan dari nilai atau spiritual, bukan kekuatan kekuasaan. Karena konsep dewa raja itu baru muncul pada abad ke-12, ke-13, ketika nanti Erlangga muncul bahwa dia seorang representasi dari dewa ya. Konsep dewa raja hanya muncul situ. Sebelumnya kita nggak mengenal konsep itu. Nah, pada saat itu mereka mengembangkan satu jenis mata uang yang disebut sebagai krisnala. Nah, konsep krisnala ini itu ada 3 fungsinya. Satu, dia sebagai penyimpan nilai. Saya nanti akan men-share juga tentang studi saya tentang krisnala ya yang berkembang di Jawa ya pada saat itu, di Bali dan sebagian Sumatera. Nah, krisnala itu dia menggunakan sebagai penyimpan nilai, dibuat dari emas pertama kali. Kemudian alat tukar itu dibuat bukan sebagai alat dibuat dengan perak itu sebagai pencarian diri. Jadi dalam bentuk semacam tempat penyimpanan yang digantung seperti kalung, tapi di situ biasanya abu dari orang suci yang ada itu. Ada abu Buddha dulu atau orang suci yang dianggap kemudian digunakan sebagai pencarian diri. Baru ketiga itu digunakan sebagai alat tukar. Dan alat tukar ini menggunakan perunggu dan itu dengan cerminan dari karya seni. Saya pelajari tentang konsep krisnala ini yang ada di Indonesia, di Nusantara, itu luar biasa kreatifnya sekarang. Dan dulu mereka menggunakan masih bahan-bahan. Kalau sekarang saya gunakan kripto, sederhana sekali. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya yang saya kembangkan. Saya meniru konsep-konsep lama yang ada itu. Nah, kemudian dari sini mereka mengembangkan dunia Dharma Dhatu namanya. Dharma Dhatu itu kalau di dalam konsep, itu Borobudur itu. Jadi Borobudur itu sebagai satu monumen. Sebenarnya itu membangun metaverse. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam metaverse itu, kita seolah-olah sebagai seorang pencari. Nah, seorang pencari itu yang disebut sebagai avatar. Nah, avatar ini itu yang digunakan, istilahnya bahkan digunakan sekarang ini di dalam dunia metaverse ini. Dan nggak ada bedanya. Mirip sekali, tinggal ditransformasikan dalam satu bentuk yang baru. Jadi, bukan sesuatu yang aneh sebenarnya gagasan ini kalau dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, tadi pertanyaannya tentang apa itu jaminan bergerak. Noval, sebenarnya kalau kripto itu nggak ada jaminan bergerak itu. Saya yang mencoba mengembangkan underlying aset ini karena agak susah dipahami oleh masyarakat kalau masa yang Anda beli itu cuma satu kripto. Satu contoh aja gini, karya NFT yang barusan laku tanggal 11 Maret 2021, ini yang membuat ledakan dari NFT itu ya, non-fungible tokens itu hanya ada rumusnya aja sebenarnya. Ada rumus ada kode aja sebenarnya, kode matematik atau kode algoritma yang ada di situ, dan itu harganya 1 triliun. Apa istimewanya? Ya istimewanya hanya kode itu aja, bahwa dia pernah membeli itu. Aset bergeraknya mana? Aset bergeraknya itu ya dalam gambar yang semua orang pun bisa memilikinya. Bisa bebas memilikinya. Tetapi bahwa dia yang merasa memiliki kode itu, simbol itu, identitas itu, itulah sebenarnya yang dijual. Jadi pertanyaan para filsuf itu ya kemudian menjadi kuat bahwa yang paling berharga itu adalah identitas atau kode atau pengertian tentang diri. Nah, itu diterjemahkan secara telanjang sekarang di dalam dunia kripto ini. Tadi saya katakan ya negara memang ya, apalagi masyarakat pasti tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan ini. Tetapi perhatikanlah anak Anda sekarang ini. Meskipun kecil, yang digital native, mereka sedang bergerak ke arah sana. Dan kita terasing, tertinggal dengan yang ada ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin berbeda dari tanggapan teman-teman. Saya bukan orang yang bermain di dalam trader kripto, enggak. Sampai sekarang saya enggak mau main. Karena saya tahu betapa membiusnya
kegiatan ini. Itu karena keinginan untuk memiliki. Tapi saya ikut terus, saya nggak punya wallet ya. Wallet itu artinya satu dompet yang bisa pengiriman pengiriman token yang ada dan kemudian melakukan transaksi. Tugas saya, dan saya merasa itu saya kira tugas dari filsuf ya atau intelektual, yaitu memikirkan, melakukan secara kritik situasi-situasi yang ada dan mencari alternatifnya terhadap ini. Saya kira gitu, Novel, posisi saya. Inilah saya tugas. Saya kemarin pernah membayangkan dulu tentang SPIMA. Ini contohnya aja. Jadi kalau Anda ikut di dalam satu sekolah ini ya, SPIMA ini, itu bukan Anda membayar. Anda kan membayar sekarang ini kan, meskipun kecil, tetapi justru Anda dibayar dengan sistem ini. Saya akan mengembangkan satu sekolah di mana Anda belajar, justru Anda membayar dengan itu. Bagaimana itu mungkin? Justru dengan sistem ini itu menjadi mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Mas Noval mungkin ada tanggapannya atau sudah cukup dari beliau? Lanjut aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini sudah ada dua yang mengantri untuk bertanya ya. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Samsul Rizal MA. Monggo Bapak. Ya, makasih Bu. Saya mau tanya nih Pak, Ya. dalam agam kripto itu ada bahasa ya Pak. Apa ada dalam bahasa-bahasa mistik Pak, yang bisa dibuatkan kripto? Karena bahasa-bahasa mistik itu kan seperti ritual-ritual pohon ayat tadi. Apakah itu bisa tercatat atau tidak? Karena pernah juga saya mempelajari, ada kalau di Minang ini ada banyak syair-syair yang mistik, yang itu tidak diajarkan kepada orang-orang yang umum, ya. Tapi ada orang-orang khusus yang mungkin bisa mempelajarinya dan mendapatkannya. Dan orang-orang tua kita dulu istilahnya begini, Pak. Agian nang saganggam tinggal nang sabinje. Berikan yang banyak tapi tinggalkan yang sedikit. Jadi ilmu itu diturunkan, diajarkan kepada orang itu, misalnya ada 10, tapi yang diajarkan itu hanya 9. Jadi yang satunya untuk pegangan gurunya. Nah, maksud saya, apakah bahasa-bahasa ritual-ritual atau semacam mistik ini bisa juga dibuatkan kriptonya atau bagaimana? Karena dalam transaksi-transaksi online saya lihat ada tulisan-tulisan, ada seperti ya semacam pelet ya, itu juga dijual ya. Nah, kalau kami yang mempelajari tidak boleh, kalau sudah dicatat hafal, kalau setelah hafal dibakar itu kan. Nah, jadi tidak semua orang yang bisa memahaminya. Nah, ini kalau dibuatkan kriptonya atau disimpan sebagai aset, tentu umum bisa melihatnya. Nah, bagaimana menurut Pak Razan ini? Terima kasih. Ya, Bang Samsul Rizal, justru mantra itu sendiri adalah kripto. Jadi kripto itu kan kode sebenarnya, sandi ya. Dan bahasa mantra dulu itu adalah menyembunyikan realitas. Sandi yang punya kekuatan. Sebenarnya cara berpikirnya hampir sama. Mantra itu sebenarnya adalah kripto. Yang satu yang dirahasiakan, satu kode yang diinikan. Nah, bahwa apakah sebenarnya kalau ingin menjadikan NFT ya, kripto itu apa aja bisa dikriptokan. Bahkan ada orang yang, mohon maaf ya, kentutnya sendiri sekarang dikriptokan, di NFT-kan dan kemudian dijual gitu. Kemudian banyaklah yang ekstrim sudah dilakukan. Karena kalau NFT ini ya, maksudnya NFT satu karya yang kemudian dicatatkan di dalam satu blockchain dan kemudian diperdagangkan,
itu mungkin satu hari itu ada sekitar puluhan juta, 15 juta, 20 juta yang dimunculkan di kenyataan setiap hari. Nah, bagaimana satu karya itu bisa diakui atau tidak, itu kalau ada kesepakatan bersama orang para penggunanya, dia standarnya peer-to-peer, tapi dia peer-to-peer itu maksudnya orang per orang, dan kemudian tapi dia dilindungi oleh catatan, ledger istilahnya itu, catatan buku besar, sehingga apa yang terjadi yang ditransaksikan itu dicatat sebenarnya. Sebenarnya perbedaannya hanya itu. Luar biasanya dunia maya, dunia digital, dunia interaksi itu kan pada saat ketika apapun yang kita bicarakan, kita itu sekarang tercatat. Kebayang nggak itu tentang fungsi dari malaikat dulu? Malaikat rakib atid katanya itu yang mencatat dosa, mencatat pahala, itu semuanya ada di sekarang ini. Kebayang nggak apa konsep tentang surga dan neraka yang bisa disikapkan sekarang? Apa bedanya? Kalau misalnya para agamawan sekarang dari seluruh agama, mereka mencoba membayangkan atau yang bisa diberikan oleh mereka itu adalah sebenarnya sanksi kan, sanksi surga, sanksi neraka dari semua agama punya konsep itu tentang karma, tentang ini. Nah, bayangkan itu sekarang itu dicoba diciptakan dalam dunia kenyataan hari ini di dalam metaverse. Kalau misalnya yang disebut surga atau neraka itu bisa diciptakan di dalam dunia alam kara sekarang ini, dalam metaverse sekarang ini, atau dalam paradesa, ya itu yang dicoba ingin dibangun. Nah, Anda kemudian melihat saingan nanti dari munculnya agama sekuler ini. Agama yang dia menggunakan kode-kode yang ada dalam agama-agama yang besar selama ini, tapi kemudian ditransformasikan di dalam kenyataan ini. Anda ingat misalnya sekarang seorang seperti Elon Musk atau Job Boss atau Virgin ya, yuk kita buat ke ruang angkasa sekarang ini. Nggak penting lagi hidup di bumi ini karena sudah begitu berbahaya. Makanya mereka membuat satu program ke Mars. Dan Tesla yang punya program SpaceX misalnya itu menjadi perusahaan yang terkaya sekarang ini. Bayangkan absurditas yang muncul dalam perkembangan ini. Bukan lagi orang seperti dulu membuat mobil, kemudian bisa digunakan, atau membuat mesin, atau membuat produk, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi sekarang itu mereka menawarkan tentang realitas yang baru. Jadi kembali tadi itu, tentang mantra, kemudian spiritualitas, besok itu akan menjadi satu bagian komoditas dari realitas baru ini, perdagangan. Anda ingin mengalami misalnya situasi tenang, menjadi orang yang saleh, orang yang tawadu, misalnya itu akan diciptakan melalui sensasi realitas dalam dunia metaverse. Ini akan terjadi. Sekarang kita tahu bahwa ini mungkin masih langka ya, tapi Anda bayangkan ini baru terjadi 2 tahun loh, belum 2 tahun ini terjadi. Begitu cepatnya semua. Dan negara semua agak kelabakan. Sistem ekonomi perbankan juga kelabakan untuk menerima realitas baru. Ini ada pertanyaan yang bagus ini dari Hilmi, saya lihat ya. Dia berbicara tentang fluktuasi dari kripto. Memang kalau kripto sebagai aset sekarang mengalami fluktuasi. Justru dramanya di situ. Kenapa kripto menjadi menarik? Karena dia memberikan ruang bagi perasaan greed ya, keserakahan manusia untuk datang. Ingin cepat sekali, besar, jatuh, dan sedemikian. Jadi sensasi psikologis yang dulu diciptakan misalnya dalam dunia perang, dalam dunia wabah, di dalam bencana, sekarang itu dicatatkan dalam satu realitas buatan. Dan kripto menyediakan ruang yang ada atau dunia metaverse itu digunakan untuk itu. Nah, menurut saya ada saatnya nanti akan muncul apa yang disebut dengan stabil coin. Stabil coin itu stabil yang dia sebagai alat tukar dasarnya. Kalau Anda lihat dalam CryptoArt, saya mencoba mendasarkannya dia berdasarkan atas
harga emas, karena itu yang relatif stabil dalam sejarah ini. Jadi 17,845 itu sebagai kode. Kalau Anda jadikan duit sekarang itu hanya 17 juta. Kalau saya bandingkan dengan karya-karya seni sekarang ya, karya seni dari Galam, saya ingin kasih tahu teman-teman, karya seni dari Galam, lukisan yang sama dengan itu mungkin harganya dia sudah paling murah sekarang 200 juta atau 300 juta. Dia ada yang sampai 2,5 miliar. Nah, karya-karya seni dari orang Indonesia sekarang, Aljoy Christine, barusan di Christie, itu sudah 18 miliar. Itu karya abstrak biasa. Nah, Anda bayangkan, Anda hanya mengeluarkan duit 17 juta tentang wajah Anda, yang Anda bisa perdagangkan lagi, dan kenikmatan yang Anda dapat sebagai membership, kemudian bersifat pencarian diri, Anda bisa mendapatkan pendidikan secara bebas. Sebenarnya nggak seberapa. Nah, dana-dana, tapi dana inilah nanti yang akan digunakan untuk biaya pendidikan, untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kebayang nggak? Sebenarnya itulah inti uang sebenarnya. Uang itu adalah kesepakatan bersama yang kemudian kita gunakan untuk kemaslahatan bersama juga. Nah, konsep tentang uang itu akan mengalami pergeseran besok ini. Dan ekonomi, teman-teman sekalian, ke besok ini, ekonomi digerakkan atau itu berdasarkan atas data driven, bukan berdasarkan financial driven. Kalau sekarang Anda punya uang, maksudnya finansial, baru kemudian ekonomi berkembang, tapi besok Anda punya data, maka data itu yang akan menciptakan ekonomi. Contoh yang paling jelas saya kira sekarang itu perbandingan perusahaan dulu. Kalau dulu Anda punya modal, Anda buat pabrik, dan kemudian menghasilkan produksi, dijual, dan uang itu yang sangat menentukan ya. Harga, prices itu. Tapi sekarang, Anda lihat saja seperti Gojek. Apa yang Gojek miliki? Yang Gojek miliki itu hanya data. Dia nggak punya kendaraan. Dia nggak punya aset. Dia bisa beroperasi dari manapun, mulai dari kecil. Tapi dia aset yang paling besar yang bisa dinilai sekarang ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, data driven itu menjadi penting. Tadi, kalau Anda lihat tentang bahasa-bahasa, wajah-wajah yang ada, tempat-tempat yang ada, dan data tentang itu, data driven itulah yang menjadi aset bersama. Nah, tadi juga, misalnya ini pertanyaannya Hilmi lagi ya, itu betul, metaverse nanti bukan new world, itu alternatif aja. Dia menyebutkan, kalau Galam menyebutkan sebagai taman seni ya. Bahwa kita bisa menciptakan museum sekarang. Sekarang sudah mulai, Anda masuk museum di metaverse ya. Anda bisa membuat satu galeri, Anda membuat satu istana bahkan di metaverse, dan tanahnya itu diperjualbelikan, tempatnya maksudnya. 200 meter sekarang itu, 200 meter itu konsep aja ya. Bukan 200 meter aslinya, tapi 200 meter kali di dalam metaverse itu harganya sudah lebih mahal sekarang dengan tempat tertentu dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, tergantung nanti sejauh mana kita akan bisa lakukan. Nah, nanti kita memang akan membuat Bumintara itu, kota itu di dalam metaverse atau di dunia alam kara, taman seni di dunia alam kara itu. Nah, kemudian bagaimana tadi ini pertanyaan terakhir dari Hilmi tentang, karena saya lihat Hilmi ini seperti dia paham tentang konsep ini ya. Karya-karya yang tunggal itu memang dianukan juga dengan perdagangan internasional ya, yang misalnya ada di OpenSea, ada Rarible, ada Super Rare, itu tempat-tempat yang prestis untuk penjualan dari karya seni. Tetapi ingat, Galam Crypto Art sebenarnya sedang dicoba untuk dibangun tidak sebagai aset nantinya, tempat penyimpanan aset, tetapi kalau dia misalnya sudah cukup sampai dengan 1.700.000, dia akan menjadi currency yang bisa dipertukarkan. Saya kira gitu, Hilmi ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas jawabannya. Bagaimana tadi Bapak Samsul Rijal dan Pak Hilmi untuk tanggapannya? Atau juga... Ya,
menyangkut dengan pengumpulan data-data itu memang menjadi satu aset, Pak. Jadi saya dari mulai kuliah, mulai kenal dengan Windows WS, Lotus sampai Windows ya, dengan data-data yang ada. Alhamdulillah aset itu sudah menjadi buku ya. Sekarang baru 2000 halaman lebih. Jadi memang terasa dijadikan data-data itu menjadi katakanlah menjadi ekonomi tambahan. Ya insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Ya mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Gini, saya ingin sedikit tambahkan. Data itu hanya data biasa. Tahap lanjutan dari data itu ketika dia sudah diseleksi, itu bisa menjadi informasi. Jadi kontekstualisasi dari data itu menjadi informasi. Nah, begitu informasi ini diorganisir dalam satu sistem tertentu dengan sistem yang koheren, dengan metodologi, maka dia menjadi knowledge, jadi sistem pengetahuan. Nah, begitu sistem pengetahuan ini dicoba diterapkan di dalam itu menjadi wisdom. Nah, di sini tugas dari filsafat, mulai dari dia melihat informasi menjadi dan melihat data menjadi informasi menjadi knowledge, dan knowledge menjadi wisdom. Jadi Anda lihat fungsi atau tugas dari filsafat dalam konteks sekarang ini menjadi sangat penting. Dan kita harus tahu tentang perangkat-perangkat yang mendukungnya. Terima kasih. Ini tambahan untuk Samsuri Rizal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taufik dan Bapak Samsuri Rizal. Dan terima kasih juga kepada Pak Hilmi tadi yang sudah bertanya dan sudah dijawab ya Pak ya. Dan selanjutnya kepada Bapak Ezrinal Aziz, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terus terang memang tertatih-tatih ya mengikuti Mas Taufik sudah bicara sama saya beberapa bulan yang lalu tentang kripto, tapi saya terus terang juga belum terlalu paham sekali ya. Tapi sekarang ini saya makin jelas, artinya kalau saya simpulkan kripto ini suatu tendensi masyarakat ke depan yang mau tidak mau akan terjadi, yang menggilas kita semua. Oleh karena itu Mas Taufik menawarkan kita nggak boleh deny, nggak boleh. Justru kita harus masuk dengan melawan itu. Ya. Artinya masuk ke dalam dunia ini dan menjadikan itu sebagai jati diri, sehingga apa yang akan terjadi itu betul-betul kita ikut berperan. Ya. Jadi ini memang dunia maya, tapi itulah kenyataan ya. Tapi itulah kenyataan, sehingga kita harus mirip film Matrix ya. Dari kemarin malam saya nonton Matrix gitu. Pertanyaan saya tertarik, saya mendukung dan sangat mendukung ini. Saya merasa bahwa ini sangat betul-betul bukan khayalan, itu suatu kenyataan dan kita bisa berperan, dan filsafat bisa berperan, kesadaran kita bisa berperan, misalnya juga dengan ikut dalam kripto ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya mekanismenya seperti apa? Misalnya saya tadi dibayangkan kita akan membangun lingkungan hidup, kita akan membangun desa yang tadinya tandus karena pohon-pohonnya ditebangi. Nah, kita ingin itu ditumbuhkan lagi. Nah, kalau misalnya saya membayangkan begini, kita membeli kripto ini bukan untuk berdagang, tapi untuk membangun suatu yang makin lama makin bernilai karena peran kita ada di situ. Wajah kita masuk di situ, barangkali juga aktivitas kita juga ikut mewarnai ya di situ, sehingga Galam Art ini ya mungkin harganya akan meningkat terus. Kalau kita menjual ya barangkali kita dapat untung, tapi selesai tugas kita. Tapi sebaiknya kita masuk di situ dengan aktivitas-aktivitas itu memperkaya Galam Art dan mendanai aktivitas-aktivitas yang baik untuk bangsa dan negara ini. Ini kira-kira saya, betul nggak Pak Taufik? Tapi mekanismenya terus bagaimana? Misalnya saya masuk, kemudian wajah saya di situ, apakah aktivitas-aktivitas saya yang bersifat positif itu bisa ikut menaikkan dan bisa dilihat, dan mekanisme seperti apa Mas Taufik?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau teknisnya saya kira benar, Ezrinal. Ya. Teknis sekarang sudah banyak sekali ya. Kalau Anda tanya saya, bagaimana cara paling mudah, itu juga mungkin sekarang itu sedang berlomba-lomba ya teknik-teknik yang ditawarkan oleh pemasaran kripto ini ya dengan mudah. Anda bisa terlibat di dalam ini bahkan secara free sekarang ini, dikasih gratis. Kemudian terlibat di situ, tapi itu hanya permainan seperti sensasi games. Kalau yang dikembangkan saya ini sebenarnya itu seperti sistem agak tradisional ya. Sekarang ini misalnya Indodax di Indonesia itu keanggota selain Indodax ya, maksudnya semua ada Pintu, ada Binance, ada ini, itu mungkin keanggotaannya sudah 10 juta orang. Luar biasa percepatannya, dan itu anak-anak muda, anak-anak SMA sekarang, SMP, sudah masuk ke dalam dunia kripto. Memang mereka masuk dalam kripto ini, itu mungkin karena sensasi, mereka kepingin kerja di situ. Mungkin nanti kita akan menjumpai bahwa banyak anak-anak kita sudah nggak mau sekolah karena ingin sibuk di sana semua. Jadi metode untuk masuk itu mudah. Kalau untuk dalam kripto, Anda ikuti aja dari apa namanya, karena kita juga sedang dalam perbaikan ya. Karena kita ini memulai dari apa yang ada. Saya tidak memulai ini berdasarkan investor. Misalnya sebenarnya mudah, saya akan menjual ini ke investor ya. Nanti mereka, tapi nanti apa bedanya kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Ini sandarannya adalah koperasi dan dimulai dari dana itu. Nah kebetulan kita sudah bisa kerjasama sekarang itu dengan yang di Taman Nusa dan sedang menciptakan satu program yang di Ibu Kota Baru. Jadi kita memang menunggu, mencari momentum sejauh mana orang akan bisa masuk di sini. Minimal pertama kali dia senang aja bisa menikmati lukisan atau karya seni berdasarkan diri dia. Anda tahu betapa sulitnya saya meyakinkan orang dulu. Saya sudah mulai kegiatan ini kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Merintisnya mungkin sudah 7 tahun yang lalu. Tapi nggak ada yang paham. Susah. Sekarang pun ketika itu meledak, apakah saya lebih mudah? Nggak juga. Nggak juga. Karena saya dianggap kemudian masih kurang daya tariknya ketimbang spekulasi yang ada di pasaran. Yang mereka membeli kripto berapa dan cepat sekali naik dan cepat juga jatuh ya. Yang spekulasi yang terjadi yang ditanya tadi oleh Hilmi. Nah, saya ingin bertahap. Kalau Anda ikuti, Anda masuk aja ke dalam website itu, misalnya wajah Anda yang terbaik, menggunakan pakaian adat, dan kemudian akan kita gunakan. Terus terang aja. Kalau kita ini sebagai infrastruktur belum terlalu siap sebenarnya. Ini sebenarnya hanya kita ingin terketahui aja oleh publik. Tentang konsep-konsepnya itu masih ada. Tapi sebenarnya perlu saya bagikan, saya tekankan. Ada 2 konsep yang berbeda. Kalau dalam kripto tadi, ya kalau Anda lihat konsisten, itu kaitannya dengan negara bangsa, dengan konsep kebangsaan, tentang nasionalisme. Prinsipnya itu adalah sebenarnya tanah air yang satu. Kenapa di situ tanah air penting? Kemudian yang kedua itu tentang bahasa. Kenapa kita menggunakan bahasa? Yang ketiga tentang kebangsaan, keindonesiaan. Karena program-programnya itu konsisten ke sana. Tapi kalau yang kedua, ini tolong dibedakan, Ezrinal, dengan yang pohon hayat tadi. Jadi kalau pohon hayat itu kami tawarkan ke dunia global. Indonesia kebetulan sekarang itu menjadi ketua dari G20. Presiden Jokowi itu G20. Itu satu organisasi Anda tahu yang paling kuat sekarang ini, negara-negara berpenghasilan tinggi, 20 negara, didirikan tahun 99. Nah kebetulan itu sekarang ini mungkin putaran terakhir untuk kembali lagi Indonesia jadi ketua. Mulai dari Desember tahun lalu, Desember sekarang ini, 1 Desember 2021, sampai dengan 30 November 2022. Nah, mandat utama itu ada climate change. Mandat utama dari isu ini. Itulah kenapa kemudian
kami menawarkan, oh saya akan membuat semacam satu cultural climate change concern crypto. Caranya gimana? Berdasarkan atas pandangan keindonesiaan atau Bumintara hubungan manusia dengan pohon hayat. Ini yang saya diskusikan pada sesi pertama kemarin itu tentang spiritualitas Bumintara. Nah, spiritualitas Bumintara itu saya coba konkretkan. Bentuknya adalah memang sekarang masih dalam perkembangan ya. Tadi berdasarkan atas wajah-wajah individu dari masyarakat adat. Karena concern saya ini sekarang itu ke masyarakat adat. Jadi karena masyarakat adat ini itu masyarakat yang paling tertinggal sekarang ini, yang paling rentan dan yang paling kehilangan akses. Kita menuntut banyak sekali dengan masyarakat adat ini. Suruh untuk menjaga alam, suruh menjaga kebudayaannya, tetapi sebenarnya nggak ada kompensasi yang diberikan. Contoh di Jalawastu tadi itu, di Brebes ya, itu bagaimana mereka harus membiayai kegiatan-kegiatan upacara, nilai-nilainya, dan kemudian juga menjaga hutannya, tapi kompensasi dari masyarakat itu nggak ada. Nah, satu-satunya cara adalah kita mencoba mengembangkan, mencari partnernya dia. Apakah di Indonesia? Iya, tapi tidak juga Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena pola ini sudah dikembangkan di mana-mana. Jadi bayangkan aja, seorang yang dari Jepang misalnya ya, oh dia membeli satu pohon, satu kripto, yang harganya tadi tuh, katakanlah nanti harganya bisa macam-macam. Mungkin dibuat 20 juta misalnya. Kriptonya itu dibeli, dan kemudian dia dianukan pohonnya, dibuat chip di dalam pohon itu, yang ada yang dijaga oleh masyarakat, dan dia bisa ngecek langsung berdasarkan Google ya, atau GIS. Dia tahu, dia melihat perkembangan dari pohon itu. Karena pohon itu adalah pohon yang mewakili dirinya di bumi, dan dia tidak akan ditebang. Kami ingin membeli satu hutan ya, hutan jati yang dimiliki oleh perhutani. Karena perhutani ini kan dia BUMN, dia tentu aja ingin untung aja. Tapi kami beli deh pohon itu. Siapa yang akan membayarnya? Saya tawarkan kripto ini ke pemiliknya yang ada di manapun di dunia ini. Dia mungkin membeli itu, ya, dan akhirnya nggak bisa ditebang. Pemerintah mendapat ganti rugi, masyarakat dan kita. Nah, uangnya ini satu digunakan untuk membeli pohonnya ini, dan kedua untuk masyarakat yang ada di situ menjaga ini. Sekaligus dia menanam pohon lain lagi. Ada 99 pohon. Jadi Anda membayangkan masyarakat yang ada di desa adat itu, yang sebenarnya nggak punya akses apa-apa, itu dibayar oleh komunitas internasional untuk menumbuhkan dan menjaga pohon itu. Dengan demikian, masalah climate change setidak-tidaknya, meskipun orang memilih perdebatan tentang penyebab dari perubahan iklim itu ya, dan bumi itu setidak-tidaknya bisa dilakukan. Yang kedua, Anda membayangkan orang Jepang ini tadi, satu saat dia kepingin melihat pohonnya yang ada di bumi ini untuk datang di daerah tropis Paradise ini. Akhirnya dia datang, di sini berkembang pariwisata dan interaksi global pada pohon yang sama. Nah, konsep pohon hayat ini menarik karena ini yang sangat dekat dengan spiritualitas Nusantara, dan sekarang itu mulai menjadi model dari gerakan green di dunia ini. Kalau selama ini di dalam green dunia ini, pohon itu hanya dilihat sebagai biodiversitas saja, bahwa dia harus keragamannya dijaga, pohon itu juga makhluk hidup seperti dalam ekosofi ya, ecological itu perlu dijaga. Tapi kalau ini konkret berdasarkan atas pengalaman spiritual. Karena itu konsep Memayu Hayuning Buana yang kemarin kita diskusikan, memperindah keindahan di Buana ini, itu mendapatkan konteksnya. Ini saya kira bagaimana filsafat, pandangan dunia, menjadi konkret dalam tindakan sehari-hari. Terima kasih. Ya, moderator bisa tanya sedikit.
Baik Bapak, silakan Bapak Dari untuk bertanya. Ini Bapak Ezrina sudah Ya, cukup. Ya, cukup. Terima kasih Bapak, silakan Bapak Dari. ya, makasih para moderator. Mas Taufik, Ya. saya tahu ini benar apa enggak pemahaman saya. Saya sebetulnya sama ya dengan Pak Ezrizal, ya membayangkan bahwa dunia digital ini adalah sebuah dunia yang bakal terjadi ya, dan kita tidak bisa menolaknya karena memang ini sebuah perubahan yang akan terjadi ke depan gitu ya. Paling tidak generasi setelah kita pasti menghadapi dunia digital yang begitu berkembang begitu cepat ya. Saya ingin tanyakan soal pohon hayat yang syarat dengan spiritualitas, hubungannya dengan persoalan kripto ya. Di mana kripto ini kan sebuah transaksi mata uang digital di dunia maya ya, Mas Taufik. Ya, kalau kemudian kripto ini dijadikan sebagai sebuah alat transaksi untuk menguasai satu lokasi, taruhlah tadi Mas Taufik jelaskan di mana orang bisa memelihara satu lokasi ekologis yang bisa dipelihara dengan nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Nah, kalau namanya transaksi dan melalui apapun namanya, melalui kripto umpamanya, itu kan penguasaan ya, penguasaan terhadap sebuah lahan begitu ya. Nah, kalau kemudian kondisi transaksi antara melalui kripto dengan sebuah lahan yang kemudian itu akan diangkat sebagai sebuah lokasi yang dipelihara secara ekologis yang punya nilai-nilai spiritual, bagaimana kalau ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab lalu memasukkan nilai-nilai politik di dalamnya untuk menguasai lahan itu, lalu kemudian lahan itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan harapannya. Ini kan bisa terjadi. Itu pertama. Yang kedua, perkembangan dunia digital ini akan kemudian menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Itu kan bisa terjadi nggak itu, Mas Taufik? Ya. Nah, ini yang tentunya kita khawatirkan. Kalau soal kita bicara hari ini tentang halal haram, saya pikir sudah tidak lagi waktunya, kecuali halal haram itu bisa diijtihadi lagi untuk kemudian memunculkan hukum-hukum baru dalam dunia digital ya. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai kemanusiaan ketika kekuasaan kripto ini sudah membentuk di masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena orang kan sudah akan berorientasi pada nilai-nilai pragmatis yang cukup ekstrim yang berorientasi pada materialistik. Gitu. Nah, ini yang mungkin salah saya ya, tapi ya saya minta pencerahan dari Mas Taufik tentang gimana hubungannya pohon hayat yang syarat dengan nilai spiritual dengan transaksi melalui kripto. Ya, jika kripto itu kemudian di nilai-nilai pertukaran itu dipolitisir oleh kelompok tertentu menguasai lahan, kemudian lahan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekologi yang syarat dengan nilai spiritual itu tadi. Begitu Mas Taufik, terima kasih. Terima kasih Dahri. Justru itu yang Dahri sudah bisa membaca persoalan-persoalan yang ada ya. Nah, menariknya kripto itu kan ada smart contract. Smart contract itu yang kita menentukan sebenarnya. Dan sebenarnya nggak ada penguasaan lahan. Lahan itu kan simbolik aja. Dia nggak boleh menebang itu. Kan dalam kontrak itu ada. Dia nggak boleh menebang itu, dia hanya bisa menjaga aja. Karena itu adalah milik bumi. Itu misalnya yang ada. Jadi nggak ada penguasaan lahan. Yang menguasai lahan masyarakat adat itu sendiri. Hanya masyarakat adat. Dan hanya dia diberikan tugasnya untuk menjaga alam itu, dan itu dibantu. Dan pertukaran kripto, kenapa saya menggunakan tetap NFT?
Karena yang dibeli sebenarnya NFT-nya ini, karyanya ini aja sebagai simbolik. Dia simpan di tempatnya dia, kemudian mudah, dan dia merasa dia sudah menjadi bagian dari masyarakat itu. Satu saat dia ingin ke sana. Dia tidak memiliki. Tidak ada konsep pemilikan di dalam itu. Dan ini memudahkan transaksi aja. Kita nggak lagi menggunakan fiat money, nggak perlu menggunakan ini. Jadi simbolik aja semua kegiatan itu. Dan gerakan-gerakan ini akan terus berkembang. Pola semacam ini sebenarnya bukan yang baru, Dahri. Kalau di beberapa negara itu sudah berkembang, mereka hanya menginikan aja semacam crowdsourcing, crowdfunding. Jadi misalnya ada petani yang ada tentang coklat misalnya, atau tentang kopi, ya, dibuat aja fotonya sedemikian rupa, kemudian dijual kriptonya ke sana. Dia hanya menjual kriptonya aja, tokennya aja, dan token itu untuk membiayai itu. Kalau pola pohon hayat ini lebih jauh lagi. Dia mengajak para yang membeli itu untuk merasa memiliki dan terlibat di dalam apa yang saya sebut ekonomi kehidupan. Bahwa tujuan dari semua ekonomi transaksi itu adalah kehidupan. Itulah arti pohon hayat. Kehidupan manusia yang ada di sekitarnya, kehidupan alam, kehidupan bumi, kehidupan pohon, semuanya itu adalah kehidupan. Jadi ukuran dasar dari itu adalah ekonomi kehidupan. Dan ini nanti yang ada di dalam smart contract yang ada. Jadi sebenarnya hanya simbolik aja. Mereka apakah rugi dengan itu? Mereka akan mendapatkan sama dengan membeli karya. Yang satu saat karya itu juga bisa mereka jual ke tempat lain. Saya mau meninggal nih mungkin, misalnya ya sudah tua, saya serahkan ini ke kamu deh, gitu. Ke keturunannya siapa yang laku. Kalau kebutuhan ini sudah banyak yang percaya kepada sistem ini, maka dengan demikian sistem ini akan bergulir dengan sendirinya. Dan transparansi itu menjadi penting. Open data itu menjadi penting di dalam gerakan ini. Jadi data driven itu akan menjadi bagian yang utama. Nah, mereka akan diikat nanti dalam satu kebersamaan warga, tribe, berdasarkan atas lingkungan tertentu, pohon tertentu. Saya membayangkan gini, bukan satu di Nusantara ini masing-masing komunitas itu punya pohon hayatnya sendiri. Orang misalnya itu pohon lontar. Orang mungkin pohon hayat ada kalpataru, kemudian ada beringin ya. Kalau di beberapa tempat ada pohon. Jadi berbeda-beda. Ada pohon enau, ada pohon kelapa, ada pohon ini. Nah, ini semua yang kemudian relasi orang, baik secara simbolik maupun organis, itu akan dikembangkan di dalam pembelajaran bersama. Jadi dari saya ingin tekankan bahwa pemilikannya itu simbolik. Orang sekarang udah nggak penting lagi memiliki yang itu. Nah, tadi ada pernyataan penting dari Dahri justru. Orang sekarang mungkin akan melakukan dematerialisasi. Kita sedang mengalami migrasi besar-besaran dari materialisasi ke simbolik loh. Orang sudah nggak memiliki keinginan memiliki tanah loh, atau memiliki ya pasti masih ada, masih banyak yang serakah ingin memiliki orang lain ya, memiliki kendaraan, memiliki, tapi lihat aja kecenderungan, lihat aja perdagangan sekarang ini. Kecenderungan orang sudah menyimpan uang di tanah atau di properti atau ingin menguasai ini, itu sedang absurd sekarang ini. Punya kendaraan, simbolnya itu Elon Musk deh. Contoh, Elon Musk kan semua dia sudah menjual rumah terakhirnya, dia hanya kos sekarang ini. Padahal absurdnya ini orang yang terkaya di bumi sekarang ini, tapi dia nggak punya rumah. Karena konsep tentang dematerialisasi dari seluruhnya. Bagi dia, sesuatu yang dunia maya, yang simbolik, itu jauh lebih berharga dibandingkan ini. Jadi kita ini justru yang kepingin memiliki banyak hal, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki ini. Tetapi anak-anak muda sekarang coba lihat, mereka beli rumah nggak? Itulah kenapa turun semua properti sekarang ini. Mereka lebih bagus sewa. Mereka ingin kendaraan aja, sudah enggak. Mereka lebih bagus sewa. Jadi artinya kerjasama, collaboration menjadi inti di dalam ekonomi kehidupan ini.
Saya kira itu, saya lupa pertanyaan yang terakhir tadi itu, Darian. Mungkin bisa moderator, Rara, apa ya yang terakhir? Mas Dahri, coba ingatin satu clue aja. Pertanyaan terakhir tadi lupa saya. Atau tentang materialisasi tadi itu ya. Untuk Pak Dari mungkin bisa diulang yang terakhir biar Bapak. Yang terakhir saya lupa. Yang terakhir itu dengan transaksi ini ada kemungkinan bisa menggerus nilai-nilai kemanusiaan nggak? Karena oh ya, itu betul. Justru itu inti kita dari awal. Justru ini tentang pengumuman kematian manusia yang terjadi. Manusia bukan dalam arti jasad ya, tapi dalam arti konsep. Ketika kebutuhannya, keinginannya, harapannya, mimpinya itu ditentukan oleh algoritma, oleh sistem. Jadi kemanusiaan, kebebasan yang kita sebut itu sudah nggak ada lagi. Yuval Harari itu menggambarkan ini dengan bagus sekali sebenarnya itu tentang bahaya dari dunia algoritma itu. Ketika kemanusiaan bahwa Homo Deus itu manusia masa depan itu bukan manusia, itu cyborg misalnya. Bahwa disinilah tugas filsafat. Tugas filsafat itu melakukan kritik terhadap situasi dan perkembangan yang ada. Memberikan alternatif, mencari jalan baru, menjadi kanal-kanal kecil yang bisa membuat manusia itu melakukan exit. Orang yang menganggap dirinya paling bebas sebenarnya, paling mandiri, itu justru yang paling berbahaya. Dalam arti diserang oleh algoritma ini. Karena perasaan kebebasan, perasaan kemandirian yang menyebabkan algoritma ini yang melakukan itu. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini justru intinya tadi itu, ini ada pertanyaan dari Mbak Yayah Kisbiah ya. Justru intinya di sana tadi itu, bahwa ketika data dipilah, ini tugas filsafat kemudian, dikirim menjadi knowledge, dan knowledge data menjadi informasi, dan informasi dalam satu sistem yang terorganisir menjadi knowledge, dan knowledge ini ketika dipraktekkan menjadi wisdom. Nah, tugas dari filsafat kita ini bergerak pada tataran wisdom ini. Jadi kemanusiaan kita sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk merelasi antara dunia materi dengan dunia nilai ini, dengan dunia kehidupan. Jadi dunia kehidupan inilah wisdom itu berbicara nanti. Saya kira penekanan yang disampaikan oleh Mbak Yayah Kisbiah ini saya kira menjadi inti ya dari tugas ini. Jadi seluruh dari fungsi cara pembelajaran kita itu mendapatkan konteksnya sekarang ini. Jadi data, informasi, knowledge, wisdom. Nah, mungkin pada S5 batch ketiga secara khusus kita bicara tentang wisdom. Ya. Silakan Rara. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Edi Susanto. Pada Bapak Edi, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak Rara sebagai moderator. Begini, Pak Taufik Rajen, kita mengetahui bahwa platformnya gagasan idenya Pak Taufik Rajen ini tentang